Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pena. Dan kalau pena ini ingin dituliskan dalam setiap hidup kita, terutama kesimpulan untuk hidup kita pada saat kita mau dipanggil Tuhan, kira-kira apa yang akan kita tuliskan? Pena ini akan menuliskan, kalau bagi sejarah hidup saya adalah pengampunan. Yang diampuni akan mendapatkan semangat untuk berbuat kasih. Yang mengampuni akan mendapatkan semangat untuk membesarkan hatinya karena sudah mampu mengampuni. Perjuangan antara mengampuni dan diampuni menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Perjuangan seumur hidup. Penanya adalah pengampunan. Karena dengan mengampuni, disitulah muncul kasih dari yang diampuni maupun yang mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, di Indonesia mempunyai tradisi yang kuat. Ketika hari raya Idul Fitri, orang saling berkunjung, saling ampun mengampuni, minal aidin wal faidin, saling memberi maaf lahir batin. Diharapkan tidak hanya formalitas tetapi sekaligus masuk di dalam perjuangan hidup. Sungguh-sungguh serius dengan semangat saling mengampuni itu dalam masa-masa setahun sekali setelah biasanya bulan puasa. Nah, kebiasaan ini perlu kita pupuk dan kita wujudkan sungguh-sungguh di dalam hidup sehari-hari, bukan berhenti pada ritual biasa saja. Yesus juga bicara tentang pengampunan. Yesus dalam Injil hari ini menyatakan bahwa orang harus mengampuni tanpa henti. Suatu saat Petrus menghadap Yesus dan bertanya, "Guru, harus berapa kalikah saya mengampuni?" Karena mungkin Petrus mulai jengkel, mulai ada masalah, dituntut mengampuni tapi terus-menerus. Ada kenalan dia yang selalu berbuat salah dan minta ampun terus. Lalu bertanya pada guru, "Berapa kali harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Lalu Yesus mengatakan, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Sebab itu tidak terhitung, akan terus ada semangat mengampuni selama hidup masih di kandung badan ini." Yesus kemudian mengatakan, ada seorang raja yang akan membuat perhitungan kepada hamba-hambanya. Maka dipanggillah hamba yang berhutang 10.000 talenta. Itu jumlah yang paling banyak sekali di dunia. Tidak mungkin untuk melunasinya. Lalu dia ditagih, "Bayar hutangmu." Lalu dia bersimpuh bapak itu. Kemudian jangan. Lalu Tuhan itu mengatakan, "Jualah seluruh milikmu, istrimu, anakmu jadikan budak untuk menyicil utangmu itu, untuk membuat angsuran utangmu itu." Lalu dia mengatakan, "Jangan Tuhan, hamba akan melunasinya." Padahal tidak mungkin itu. Lalu Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, maka dia pun mengampuni hamba itu. Tetapi ketika diampuni, hamba itu keluar dari kantor Tuhan itu, lalu dia ketemu dengan hamba lain yang lebih rendah pangkatnya. Lalu hamba itu hanya berhutang 100 dinar. Lalu kemudian hamba yang sudah diampuni langsung memaksa hamba yang lebih rendah itu, "Bayar utangmu." Lalu hamba yang lebih rendah itu mengatakan, "Sabar Tuhan, nanti utang akan aku lunasi." Tetapi hamba yang sudah dilunaskan utangnya yang banyak itu, dia mengatakan, "Tidak bisa." Lalu dia menyerahkan hamba itu kepada algojo supaya ditangkap dan ditahan.
mendengar cerita bahwa hamba yang sudah diampuni berbuat kejam dan semena-mena kepada hamba lain yang lebih rendah. Maka Tuhan tadi marah, dia memanggil lagi. Kenapa kamu memasukkan, menghukum orang yang hanya berhutang sedikit kepadamu? Kenapa aku yang sudah mengampunimu, kamu tidak mengampuni orang lain? Bukankah hutangmu sudah kulunaskan? Kenapa tidak melunaskan hutang-hutang lain yang jauh lebih kecil? Lalu Tuhan itu memasukkan hamba yang jahat itu ke dalam penjara. Di sana Al-Quja menyesahnya sampai utang itu dibayar lunas. Saudara-saudari yang terkasih, setelah menyelesaikan pengajarannya tentang pengampunan, Yesus mulai berjalan pindah ke kampung lain. Pengampunan itu sungguh-sungguh ditekankan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Suatu jumlah yang unlimited, tak terbatas untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kalau ada pengakuan dosa, itu juga orang-orangnya selalu mengaku dosa seperti yang dulu, jatuh lagi seperti yang dulu. Itu juga salah satu bentuk pengampunan yang unlimited, yang tidak terbatas, walaupun mungkin kesalahannya sama terus dan sudah berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi hal yang sama, tetapi masih jatuh terus. Karena pengampunan dari Tuhan 70 kali 7 kali. Ada seorang bapak yang mempunyai masalah dengan anaknya karena dia sering ribut dengan mantunya, dengan anaknya. Akhirnya suatu saat anak itu keluar dari keluarga anak itu, keluar dari rumah bapaknya. Dia keluar dengan suasana yang tidak enak. Kemudian dia pun ketika sudah mempunyai anak, artinya untuk bapak itu mempunyai cucu, itu kemudian tidak pernah lagi mengunjungi bapaknya. Dia merasa sakit hatinya, mengalami kepahitan, dan itu tentu saja tidak bisa diungkapkan. Bagaimana juga istrinya kalau pulang kadang dipandang rendah oleh bapaknya, maka kemudian dia lebih memilih menyingkir dari rumah induk, rumah utama, dan tinggal sendiri walaupun mengontrak rumahnya. Dan pelan-pelan bisa membeli rumah walaupun sampai 15 tahun. Dan selama itu pula dia tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Bapak itu pun juga gengsi untuk menanyakan anaknya kabarnya, bahkan mengunjungi cucunya. Maka ketika orang tua itu, bapak itu mulai sudah tua dan sakit-sakitan, dia umurnya bisa sampai 97 tahun ketika meninggal. Tetapi sudah lama sakit, kemudian nanti sehat lagi, sakit sehat lagi. Orang berpikir dia mempunyai suatu pegangan, entah itu pusaka, entah itu apa yang membuat dia tidak segera meninggal. Padahal meninggal itu kan tergantung Tuhan ya. Tetapi rupanya ada yang ditunggu, rekonsiliasi dengan anaknya. Maka ketika suatu saat anaknya diberitahu bahwa bapaknya masuk ke rumah sakit dan sudah sakitnya parah, dan itu sudah berkali-kali masuk rumah sakit, sudah berkali-kali juga menerima minyak suci, sudah berkali-kali didoakan. Akhirnya anak itu pun walaupun mungkin dengan berat hati karena kepahitan dengan bapaknya, tapi demi bapaknya yang sakit, dia membawa istri dan anaknya yang sudah gede tentu saja menghadap kakeknya itu. Lalu kemudian ketika ketemu mereka, bapak itu sudah setengah tidak sadar, tetapi begitu tahu anaknya datang, cucunya dan mantunya, maka kemudian dia mulai membuka mata, dia mulai tersenyum,
menangis, dan kemudian campur aduk perasaannya. Anak itu pun paham, tanggap, dia langsung memeluk bapaknya. Maka terjadilah rekonsiliasi dengan saling menangis, saling ungkapkan saling memaafkan. Mungkin tidak ada kata-kata saya minta maaf, saya memaafkan, tetapi dengan tangisan, dengan senyum, dan itu sudah menjadi tanda saling mengampuni. Dan betul, setelah itu bapak itu menjadi segar. Dia bisa bicara dengan cucunya yang sudah gede, dan kemudian mulai ngobrol sana sini. Dan kemudian malam harinya bapak itu pun menghadap Tuhan. Penantian untuk rekonsiliasi, saling memaafkan. Bapak yang hatinya selalu tidak siap menghadap Tuhan karena belum saling mengampuni dengan anaknya. Anaknya pun tanggap dan dia pun memberi pengampunan sekaligus minta maaf kepada bapaknya. Dan akhirnya pecahlah kasih, muncullah pengampunan, dan kemudian mereka saling berpasrah pada Tuhan. Akhirnya bapak itu pun meninggal dengan penuh kedamaian dan senyum di bibirnya. Kemudian anak itu pun dan keluarganya merasa lega, sudah bisa diampuni oleh bapaknya, sudah bisa meminta ampun kepada bapaknya, mengampuni juga bapaknya. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadikan keluarga itu justru semakin penuh. Berdamai kembali dengan rumah yang sudah lama ditinggalkannya. Mulai muncul masuk ke situ, merawat bapaknya yang sudah meninggal, kemudian dipersiapkan untuk pemakaman terakhirnya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu pengalaman yang mengharu biru, tetapi di situ kita bisa melihat di balik pengampunan itu ternyata ada kasih dan kekuatan. Tetapi di balik kekejaman tidak ada pengampunan, saling gengsi, saling sombong. Di situ ada sakit hati, bahkan orang yang sudah mau meninggal, seharusnya meninggal, itu pun tidak meninggal. Hatinya masih tersangkut dengan masalah pengampunan itu. Pengampunan memberi semangat bagi orang yang diampuni maupun yang mengampuni. Yesus pernah bertanya pada Petrus, mana yang lebih berbuat kasih? Orang yang sedikit diampuni atau banyak diampuni? Dijawab, tentu saja yang banyak diampuni. Yang dosanya banyak, bebannya banyak, dan akhirnya diampuni. Akan banyak berbuat kasih. Mari kita memberi pengampunan dan sekaligus memohon ampun supaya kekuatan-kekuatan kasih dan pengampunan mengalir dalam diri kita untuk menghadapi segala masalah dengan senyum. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.